今天的赢家就这，店主。把他们点住！你们永远都别想走出来！逆风。Halo guys, welcome back to Kobe Movie. Dan hari ini bakal seru banget karena di part 222 Lin Shishuan yang hari ini si Dewa Suyang akan bertemu dengan para petinggi dari sekte lain yang sangat sombong. Jadi masalah mereka guys, di sana bakal ada si Tang Junzi yang merasa kalau dirinya paling kuat dan Suyang bakal dilawan sama dia nanti. Siapakah Junzi ini? Dia bahkan meminta semua tekniknya Tianlan nanti guys. Loh. Main minta-minta aja dia. Harusnya dia minta dijadiin abu sama Dewa Suyang kita ya kan? Ini semua terjadi karena di part kemarin Suyang sudah mengungkapkan fakta besar kalau Ling Huce yang jahat ternyata adalah murid Tianlan kuno alias temannya Cao Feng. Tetapi dia itu tidak langsung Suyang jadikan sebagai murid Tianlan yang baru karena masih harus dites dulu apakah dia layak ataukah tidak. Nasib baik masih diampuni guys. Suyang kalau sama murid-murid Tianlan dia baik, kasih sayang dan kasih ampun punya. Tapi Suyang kita kemarin tidak diterima oleh para pemimpin sekte lain. Pada akhirnya dia pun harus menunjukkan kekuatannya. Sampai orang-orang di sana itu pun tunduk. Kira-kira kompetisi macam apa yang bakal mereka lakukan? So maka dari itu kita pun masuk ke intro ya guys. Kita coba kilas balik sedikit dulu di mana Sanyang yang memberikan peringatan. Bisa atau tidaknya Ling Hu membuat leluhur Suyang mereka puas. Itu semua bergantung kepada kemampuannya sendiri. Satu hal yang penting adalah Suyang paling sayang dengan para murid Tianlan. Selain itu tidak ada lagi. 不知就看你的本事了。天元术会便是你的。 Kita balik ke waktu kompetisi. Ling Hu memberikan pengumuman bagi sekte yang menang, maka bisa mendapatkan harta bagus. Dan tentu peringkat pertama mendapatkan semua harta yang mereka taruhkan nanti. Para ketua sekte merasa malas, karena yang menang tiap tahunnya itu selalu kuil abadi milik Tang Junzi. Suyang pun mengeluarkan taruhannya duluan guys, yaitu seluruh batu bintang yang sudah dia kumpulkan kemarin, tepatnya di dalam tambang sekte Yangxin. Wah, melihat itu tentu membuat semua orang kaget sekaligus bersemangat. Karena satu potong batu aja itu bisa membeli sebuah kota. Gimana kalau dapat segunung ya kan? Para ketua sekte mengatai Suyang yang bodoh. Berani banget mengeluarkan batu bintang sebanyak itu. Ya kita lihat saja nanti. Yang paling percaya diri adalah Tang Junzi, penguasa dari kuil abadi. Karena dialah yang selalu menang setiap tahun guys. Ketua Shusin menaruh taruhan harta paling berharga dari sektenya, yaitu cermin hati. Dengan cermin ini bisa melihat semua ilusi kebohongan, bahkan ilusi yang membuat orangnya tidak terlihat. Mantap nih. Gantian Ketua Loyun menaruh taruhan hartanya yaitu kapal ilahi. Katanya kapal ini bisa mengendalikan awan dan kabut untuk menyembunyikan jejaknya. Bahkan bisa melakukan perjalanan melalui ruang dan waktu. Mantap ini guys, cocok untuk Suyang kita. Ketua Qingluan juga menaruh taruhannya, yaitu harta karun sekte yang merupakan alat musik tertinggi. Kalau bisa memainkannya, maka bisa mencapai ke kekuatan puncak. Bolehlah. Yang terakhir adalah Ketua Tang Junzi. Dia bertaruh semua harta karun yang ada di kuil abadinya. Buset, ini baru mantap nih taruhannya nih guys. Kompetisi pertama adalah terbang cepat. Bagi siapapun yang sampai duluan ke tanda finish, maka dialah pemenangnya. Semua murid bergegas terbang menuju ke sana. Semuanya berebut dan saling menjatuhkan satu sama lain. Ada salah satu murid yang menggunakan teknik Tianlan, teknik langkah asap. Wah,
Walaupun teknik paling dasar tetapi sudah bisa mengungguli yang lain. Sampai pada akhirnya, Kancu menggunakan harta trompet, menjatuhkan semua murid dari atas hanya dengan sekali serangan. Mudah sekali. Kalau kayak gini mah murid Suyang menang dengan mudah ini mah. Kancu dan Huixin otomatis menjadi pemenang dari ronde pertama. Ronde kedua, Han Chunze mengeluarkan harta palu besar. Katanya palu ini sekali jatuh ke tanah, gak bakal ada seorang pun yang bisa mengangkatnya lagi. Wah, udah kayak palu Thor aja nih. Palu yang sudah berumur ribuan tahun. Tantangannya adalah yang bisa mengangkat palu tersebut, maka dialah yang menang dan bisa mendapatkan palu itu. Chunze udah percaya diri guys, gak bakal ada yang bisa mengangkatnya. Dan dia akan menjadi pemenang dari ronde ini. 将神锤送给他，是第二场比试的胜者，就再没人能够举起。 Tapi tiba-tiba keluar. Luoxian mengangkatnya hanya dengan satu tangan. Mudah sekali. Semudah ini memenangkan ronde kedua guys. Chunze tentu tidak terima dong. Itu adalah harta kuno. Bahkan dia sendiri aja nih tidak bisa mengangkatnya. Terus gimana caranya mereka bawa ke sini ya? Membingungkan. Yang ternyata palu kuno itu hanyalah palu berat yang digunakan untuk menempa besi dan senjata di Tianlan kuno dulu. Ya elah. 就这，店主， Ternyata cuma palu untuk bikin harta atau senjata guys. Auto kagetlah Chunze ketika mendengarnya. Suyang sekali sentuh, palu itu menunjukkan sosok aslinya, yaitu memiliki elemen guntur dan api. Sangat bagus untuk memukul besi ataupun musuh yang kuat. Cocok ini guys buat si Luoxian yang memiliki elemen petir. Seketika jadi Thor dia. Tentu karena dari sisi Suyang memenangkan 2 ronde, 此锤带有雷火之力， otomatis mereka juga memenangkan kompetisi ini dan berhak mengambil semua harta yang ada di sana. Kancu dan Huixin mengambil semua harta taruhan mereka guys. Autonya salah mereka sudah mengikuti kompetisi ini yang tidak bisa dimenangkan. Tidak lupa Kancu meminta kunci ke ruang harta karun kuil abadi. Kan itulah taruhannya kan? Chunze akhirnya sadar kalau mereka semua ini adalah murid Tianlan. Pantesan aja murid-murid miliknya kalah. Dia pun tertawa keras. Langsung mengeluarkan kekuatannya sampai membuat seluruh langit itu berubah menjadi badai. Dan muncullah serangan bintang-bintang dari atas langit yang sangat kuat. Bahkan para ketua sekte yang mencoba bertahan itu nggak mampu guys, berakhir terbelah dua. Kecuali Suyang seorang, dia bisa menahan itu dengan mudah. Semuanya pun dibantai habis. Ternyata Chunze menggunakan formasi galaksi 9 meter yang berasal dari zaman kuno. Dengan kekuatan formasi sekuat itu, jangankan satu kota guys, seluruh alam pun bisa dihancurkan, kata Chunze dengan percaya diri. Sedari awal dia sudah menyiapkan formasi besar di atas kota suci ini. Jadi dia sudah siap bahkan sebelum pertemuan kompetisi ini dimulai. Wah, emang rencananya dari awal udah kayak gitu guys. Chunze memastikan tidak ada yang bisa pergi hari ini. Dan dia sangat senang bisa menangkap murid Tianlan lainnya. Yang berarti sebelumnya dia sudah pernah menangkap para murid Tianlan kuno guys. Gak cuma itu, Chunze mengaku sudah melempar para murid Tianlan kuno ke kotak sihir tingkat 9. Tidak ada jalan kembali dan tidak bisa keluar. Jadi kotak sihir tingkat 9 adalah tempat khusus milik kuil abadi untuk mengasingkan para penjahat. Tempatnya sangat berbahaya karena dipenuhi oleh penjahat tingkat tinggi. Bahkan gak ada jalan untuk kembali dan tidak tahu nasib mereka gimana guys. Waduh. Chunze masih memberikan kesempatan. Kalau Suyang tidak mau menyerahkan seluruh teknik Tianlan dan batu bintang,
maka mereka juga bakal dimasukkan ke dalam kotak sihir itu. Su Yang ketika mendengar sebutan murid Tianlang kuno, dia pun amarahnya meningkat, naik drastis. 修仙之气，那是仙灵殿流放罪人的地方，竟然又被我抓到了天蓝弟子。 Dia bakal membalas, udah selesai bacotnya, ha? Su Yang pun menggunakan teknik melawan langit. Seketika waktu pun diputar balik, guys. Semua area hancur kembali seperti semula. Bahkan formasi galaksi 9 meter nggak jadi aktif. Tidak cuma itu, ranahnya Chunze tiba-tiba mundur dan semakin menghilang. Seketika kekuatannya meninggalkan tubuhnya. Wadidaw. Ternyata teknik melawan langit Su Yang tidak hanya memutarbalikkan waktu, tapi juga memutarbalikkan ranahnya, guys. Kelar sudah. Lama-lama diputar balik jadi bayi lagi nih si Chunze. Chunze sombong bisa dibuat seperti itu. Tetapi siapa lagi, guys? Murid Tianlang kuno yang dia masukkan ke dalam kotak sihir. Ini si Su Yang misinya mengumpulkan para murid Tianlang kuno yang masih hidup. Jadi apakah murid yang terperangkap itu selamat ataukah tidak dan siapakah dia? Kita masuk ke bagian spoiler. Untuk part 223 Lian Shishuanian yang bakal rilis lagi nanti di hari Selasa. Jadi singkatnya guys, Su Yang penuh dengan kemarahan menekan Chunze sampai tidak bisa berdiri. Dia bakal dibuat bertekuk lutut. Tetapi masalah belum selesai. Chunze membawa mereka ke ruang dan waktu untuk pergi ke kotak sihir menemui para murid Tianlang kuno. Dan disitulah dia bakal beraksi, guys. Yang dia tunjukkan adalah orang-orang yang sudah meninggal, alias jadi mayat hidup. Masa iya itu adalah para murid Tianlang kuno? Gak mungkin mereka meninggal seperti itu, guys. Memang kurang yakin. Gimanakah reaksi Su Yang ketika melihat itu semua? Pasti marah, bukan? Hehehe. Selesai dulu buat part 222 Lian Shishuanian. 100,000 years of refining Qi atau 100.000 tahun pemurnian Qi. Satu hal yang pasti update lagi cuma di sini, guys. Kobe Movie. Thank you buat kalian semua nonton dan selalu support channel Mimin. Semoga kalian semua sehat selalu ya. Memang pamit undur dari dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Oke kalau gitu. See you guys.